Udah siap. Baik, teman-teman, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fandi Winata, NPM 2415100161. Begitu juga dengan rekan saya. Nama saya Fahluzi, NPM 2125100 Baik, teman-teman, saya akan membacakan judul kami adalah identifikasi transaksi jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar. Baik, teman-teman, yang pertama itu adalah identifikasi jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu sebelum dipindahkan ke buku besar. Proses ini juga disebut sebagai jurnalisasi. Fungsi utama jurnal umum. Yang pertama, mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi. Yang kedua, menyediakan informasi awal untuk penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, menunjukkan posisi akun di debit dan di kredit. Ciri-ciri jurnal umum. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah catat semua jenis transaksi tanpa dibedakan jenisnya, seperti penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan kas, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan prinsip double entry. Contohnya, pencatatan ganda, setiap transaksi selalu melibatkan debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat kronologis. Artinya, transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu kejadian. Ciri-ciri yang keempat, menyediakan informasi lengkap tentang yang pertama, transaksi, tanggal transaksi. Yang kedua, nama akun yang terlibat. Dan yang ketiga, nominal debit dan kredit. Keempat, penjelasan singkat tentang transaksi. Dan ciri-ciri yang kelima adalah menjadi dasar untuk posting ke buku besar. Artinya, setelah dicatat di jurnal umum, transaksi baru dipindahkan ke masing-masing akun dalam buku besar. Ciri-ciri keenam adalah membantu dalam pelacakan kesalahan karena jurnal umum memuat semua transaksi dalam bentuk ringkasan yang sistematis. Dan ciri-ciri yang ketujuh, bersifat fleksibel, jurnal umum bisa mencatat berbagai macam transaksi tanpa batasan jenis. Langkah-langkah identifikasi dan pencatatan di jurnal umum. Yang pertama, menganalisis bukti transaksi. Contohnya, teliti dokumen pendukung seperti nota, faktur, kwitansi, bukti setor, dan yang lain-lain lagi. Yang kedua, mengidentifikasi akun yang terlibat. Seperti tentukan akun-akun yang berubah akibat transaksi. Misalnya, kas, piutang, pendapatan, beban, utang, modal, dan lain-lain. Langkah-langkah selanjutnya, yang nomor tiga adalah mengklasifikasikan akun. Kelompokkan akun ke dalam lima kategori besar. Yang pertama adalah aset atau disebut dengan harta. Yang kedua adalah kewajiban utang. Kewajiban atau disebut utang. Dan yang ketiga, ekuitas.
atau kita sebut dengan modal. Yang keempat, pendapatan. Dan yang kelima adalah beban. Langkah-langkah selanjutnya, nomor 4, menentukan dampak terhadap akun. Akun bertambah atau berkurang. Aset bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Aset berkurang, itu akan dimasukkan ke kredit. Utang bertambah, masuk ke kredit. Utang berkurang, masuk ke debit. Modal bertambah, masuk ke kredit. Modal berkurang, modal berkurang masuk ke debit. Pendapatan, pendapatan bertambah, itu masuk ke kredit. Dan yang terakhir, beban bertambah, itu masuk ke debit. Baik, selanjutnya nomor 5, menentukan posisi debit dan kredit. Siapkan urutan pencatatan sesuai prinsip debit dan kredit. Nomor 6, menentukan nominal atau jumlah uang. Pastikan nilai nominal dari bukti transaksi digunakan. Yang ketujuh, membuat narasi penjelasan atau deskripsi. Buat keterangan singkat tentang transaksi. Contoh, pembelian perlengkapan tunai. 8, menyusun dalam format jurnal umum catatan transaksi ke dalam kolom seperti tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan awal. Kita harus mengecek lagi apakah total debit sama dengan total yang ada di kredit. Dan yang kedua, pastikan urutan dan akun sudah benar. Baik teman-teman, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh. Baik. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Baik, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu yang sering terjadi dan berulang, agar pencatatan eh, lebih cepat dan efisien. Berbeda dengan jurnal yang mencatat semua transaksi. Jurnal khusus dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya. Jurnal khusus itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu mempercepat pencatatan transaksi. Yang kedua, mempermudah pengelompokan data. Yang ketiga, mengurangi beban kerja jurnal umum. Dan yang terakhir, tujuannya adalah memudahkan posting ke buku besar. Ada beberapa jenis jurnal khusus. Yang pertama itu jurnal penjualan. Fungsinya adalah untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Dan yang kedua, jurnal pembelian berfungsi sebagai mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Dan yang terakhir, jurnal pengeluaran kas yang berfungsi sebagai untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku yang digunakan untuk merinci saldo akun-akun tertentu yang jumlahnya banyak di buku besar umum. Seperti apa? Seperti piutang dagang atau utang dagang. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengawasan dan pencatatan detail atas transaksi dengan pihak tertentu, seperti pelanggan atau pemasok. Fungsi buku besar pembantu yang pertama itu untuk menunjukkan rincian saldo masing-masing pelanggan, piutang, atau pemasok, yaitu utang. Yang kedua, membantu kontrol atas akun-akun besar.
Selanjutnya, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, membantu menemukan kesalahan pencatatan lebih cepat. Kita akan membahas tentang jenis buku besar pembantu. Yang pertama itu buku besar pembantu piutang, yaitu kayak merinci saldo piutang untuk setiap pelanggan. Selanjutnya buku besar pembantu utang, yaitu merinci saldo utang untuk setiap pemasok. Dan yang terakhir adalah buku besar pembantu persediaan. Kadang itu untuk merinci mutasi persediaan barang dagangan. Selanjutnya posting ke buku besar. Posting ke buku besar adalah proses memindahkan data transaksi yang sudah dicatat di jurnal umum atau khusus, ke akun masing-masing di buku besar. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akunnya, supaya mudah mengetahui saldo setiap akun. Fungsinya apa? Fungsi posting ke buku besar yaitu mengelompokkan data transaksi berdasarkan akun. Yang kedua, menyusun saldo akhir masing-masing akun. Yang ketiga, menjadi dasar pembuatan neraca saldo dan laporan keuangan. Baik, kita akan membahas cara posting ke buku besar. Cara posting ke buku besar yang pertama itu pilih transaksi di jurnal yang akan diposting, dan yang kedua, cari akun yang sesuai di buku besar. Yang ketiga, catat tanggal transaksi di buku besar. Yang keempat, catat nominal debit atau kredit catat nominal debit atau kredit sesuai jurnalnya. Yang kelima, isi kolom referensinya. Kalau di buku besar itu tulis nomor halaman jurnal. Di jurnal, setelah kita posting, kita tulis nomor akun besarnya. Nomor akun buku besar. Yang keenam, hitung dan update saldo setelah setiap transaksi. Baik, kita akan beralih ke soal. eh, Contoh soalnya itu transaksi ya, di toko perlengkapan kantor Januari 2025. Jadi yang pertama itu tanggal 2 Januari dibeli barang dagang secara tunai sebesar 5 juta. Dan yang kedua, tanggal 5 Januari penjualan barang secara kredit kepada toko Sejahtera sebesar 3 juta. Dan yang ketiga, tanggal 7 Januari dibayar utang ke PT Kertas Indah sebesar 2 juta. Dan yang terakhir, tanggal 10 Januari yaitu diterima pelunasan piutang dari toko Sejahtera sebesar 3 juta. Berikut adalah soalnya dan kita akan beralih ke jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal di jurnal umum. Nah, di tanggal 2 Januari, toko kita beli barang dagangannya. Ini tuh barang yang nantinya bakal kita jual lagi ke pelanggan, gitu. Tapi yang penting di sini adalah pembeliannya dibayar langsung tunai, gitu. Jadi eh, transaksi ini nyentuh dua akun. Yang pertama itu persediaan barang. Ini tuh naik karena kita punya barang lebih banyak sekarang. Terus kasnya turun karena duitnya dipakai untuk bayar. Nah, kalau kita lihat dari rumus akuntansinya itu adalah aset barang nambah di debit dan aset kas berkurang di kredit gitu. Transaksi tanggal 2 sampai 5 Januari. Toko kita jual barang nih senilai 3 juta, tapi pembelinya nggak bayar langsung alias jualnya itu secara kredit.
Jadi si toko sejahtera punya utang ke kita nih. Dan itu kita catat sebagai piutang usaha. Yang terjadi adalah kita dapat pendapatan dari hasil penjualan. Ini kredit nih. Tapi duitnya belum masuk. Jadi kita catat di piutang usaha. Ini tuh kita boleh debit. Gitu. Tanggal 3 sampai tanggal 7 Januari, waktu sebelumnya nih, mungkin kita pernah beli barang ke PT Kertas Indah, tapi belum langsung dibayar. Nah, tanggal 7 Januari, baru deh kita lunasin utangnya. Jadi kita keluar duit untuk bayar utang. Jadi, akunnya adalah utang usaha kita bayar, berarti utangnya berkurang. Ini tuh dicatat di debit. Nah, kas, duit keluar. Jadi kas berkurang. Ini tuh kredit. Gitu. Transaksi tanggal 4 sampai tanggal 10 Januari. Ini kelanjutannya dari sebelumnya. Itu di tanggal 10 si toko sejahtera bayar utangnya ke kita nih. Artinya duitnya baru masuk sekarang. Jadi akunnya adalah kas kita nambah karena duit masuk. Nah, piutang kita berkurang karena utang kita udah dibayar. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang contoh soal jurnal khusus. Yang pertama itu pembelian. Pembelian. Nah, pada tanggal 2 Januari, perusahaan membeli persediaan barang dan langsung membayarnya tunai sebesar 5 juta. Tidak ada utang yang timbul karena pembayaran dilakukan langsung menggunakan kas. Nah, yang kedua itu jurnal penjualan. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan menjual barang dagangannya kepada pelanggan bernama Toko Sejahtera secara kredit sebesar 3 juta. Transaksi ini berarti piutang usaha bertambah. Karena apa? Karena pelanggan belum membayar dan pendapatan penjualan juga bertambah. Kita akan membahas tentang buku besar pembantu. Ini, bentar ya. Hmm. Buku besar pembantu. Tanggal 5 Januari terjadi penjualan kredit sebesar 3 juta. Dicatat di sisi debit karena apa? Menambah piutang. Saldo piutang kita menjadi 3 juta. Nah, tanggal 10 Januari, pelanggan melunasi piutang sebesar 3 juta dicatat di sisi kredit karena mengurangi piutang, saldo kita menjadi 0. Gitu. Nah, kita akan membahas tentang buku besar. Yang pertama akun kas. Akun kas, akun kas yang mana? Akun kas. Sini tadi. Hmm. Semua ini. Baik, akun kas. Oke, tanggal 2 bulan tanggal 2 bulan 1 ya. Hmm, pembelian barang mengurangi pembelian barang mengurangi kas perusahaan. Di debit tidak ada karena ini adalah pengeluaran bukan pemasukan ya. Di kredit 5 juta yang berarti kas berkurang sebanyak 5 juta untuk pembelian barang. Saldo kita ini menjadi 5 juta yang berarti kas perusahaan berkurang menjadi 5 juta. Selanjutnya tanggal 7 bulan 1 bayar utang. Pembayaran utang mengurangi kas perusahaan. Debitnya nggak ada ya. Jadi kreditnya 2 juta yang berarti kas berkurang lagi sebanyak 2 juta untuk membayar utang. Saldo setelah ini menjadi menjadi 7 juta, yang berarti kas perusahaan berkurang menjadi 7 juta. Selanjutnya adalah tanggal 10 bulan 1 pelunasan utang. Keterangannya, pelunasan piutang adalah penerimaan kas perusahaan dari pelanggan. Debitnya ada nih 3 juta, yang berarti kasnya bertambah sebanyak 3 juta karena perusahaan menerima uang dari pelanggan.
Di kreditnya nggak ada ya, kreditnya tidak ada. Saldonya setelah transaksi ini, saldo kas menjadi 4 juta, yang berarti kas perusahaan bertambah 3 juta, sehingga saldo kas berkurang menjadi 4 juta dari saldo sebelumnya yang negatif. Begitu. Selanjutnya adalah akun piutang usaha. Akun piutang usaha, hmm, tanggal 5 Januari perusahaan melakukan penjualan secara kredit, yang berarti pelanggan belum langsung membayar tunai. Sebagai gantinya, perusahaan mencatat piutang usaha yang harus dibayar pelanggan di masa depan. Langkah-langkahnya adalah penjualan dilakukan dengan jumlah 3 juta. Akun yang terlibat tuh ada dua, yaitu piutang usaha atau aset dan penjualan. Nah, piutang usaha akan bertambah karena perusahaan belum menerima uang dari pelanggan, tapi memiliki hak untuk menerima pembayaran di masa depan. Yang kedua, penjualan atau pendapatan akan tercatat sebagai pendapatan perusahaan karena perusahaan telah mengirimkan barang atau memberikan jasa. Oke. Dan selanjutnya adalah debit dan kredit. Oke. Di akun piutang usaha yang 3 juta itu dicatat di kolom debit. Karena apa? Karena piutang bertambah, yaitu perusahaan berhak menerima uang di masa depan. Piutang usaha meningkat, artinya nilai yang harus dibayar pelanggan kepada perusahaan bertambah. Dan yang terakhir, saldo akhir piutang usaha setelah transaksi adalah 3 juta. Gitu. Oke. Akun utang usaha. Pada tanggal 2 Januari bulan 1 terjadi pembelian yang dilakukan dengan utang sebesar 5 juta. Apa yang terjadi nih? Utang bertambah karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit menggunakan utang nih. Karena utang bertambah, transaksi ini dimasukkan ke dalam kolom kredit untuk akun utang usaha. Selanjutnya, pada tanggal ini, saldo utang menjadi 5 juta. Saldo awal adalah nol karena ini transaksi pertama ya. Selanjutnya adalah tanggal 7 Januari pelunasan utang. Pada tanggal 7 pada tanggal 7 Januari, perusahaan melakukan pelunasan utang sebesar 2 juta. Artinya apa? Sebagian dari utang yang tercatat pada 2 Januari dilunasi nih. Utang berkurang karena perusahaan membayar sebagian utang tersebut. Yang kedua, pelunasan utang dicatat di kolom debit karena pembayaran utang mengurangi saldo utang. Debit itu adalah berkurangnya utang, kredit adalah bertambahnya utang, gitu loh. Setelah pelunasan 2 juta, saldo utang berkurang menjadi 3 juta. 5 juta dikurangin 2 gitu. 2 juta. Baik. Hmm, oke. Terima kasih. Tutup. Akun utang usaha. Enggak, tutup. Tinggalkan. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Kami akan menjawabnya nanti. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih teman-teman. Iya.